membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore ini, saya akan membahas salah satu emiten yang kemarin sempat dikaitkan oleh proyek-proyek dari Danantara. Siapa sih yang nggak tahu dengan Danantara? Saham apapun yang berkaitan dengan Danantara, kalau kita perhatikan harga sahamnya langsung melesat signifikan. Seperti satu saham ini yang akan saya bahas, yang dimana kita ketahui bahwa Danantara berencana membangun kawasan ekonomi khusus atau KEK di sektor kesehatan. Nah, nantinya ternyata dirumorkan atau diisukan akan dibangun di wilayah Sentul Bogor. Nah, kita ketahui penguasa Sentul Bogor itu adalah PT Sentul City Tbk atau yang biasa dikenal emitennya adalah BKSL. Dan bahkan kalau kita perhatikan harga sahamnya pada perdagangan hari tanggal 29 Juli ya hingga sesi 2 sudah melesat hingga hampir 14%, bahkan sudah menyentuh level 150-an ya. Bahkan waktu itu harga sahamnya sempat bertahan di atau bertengger di level 50-an. Nah, kira-kira proyek-proyek apa aja sih yang akan digarap dari rumor tersebut dan kenapa memilih wilayah Sentul Bogor? Yuk kita akan membahasnya. Nah, jadi kemarin bahwa Danantara memang ada rencana atau menjajaki proyek namanya pembangunan kawasan terpadu atau KEK, terutama untuk di sektor kesehatan. Jadi sebenarnya sudah pernah dibangun ya, tapi bukan di wilayah Jabodetabek. Nah, nantinya diisukan akan dibangun di lahan milik PT Sentul City Tbk atau BKSL. Nah, cuma sayangnya kalau kita mendengar kabar terbaru ternyata dari manajemen BKSL hingga saat ini memang belum mengonfirmasi adanya perjanjian tersebut ya. Tentu saja perjanjian yang sudah ditandatangani terkait dengan perkembangan KEK di sektor kesehatan, salah satunya ada di wilayah Sentul City. Nah, lalu KEK ini apa sih? Nah, mungkin saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang kawasan ekonomi khusus sebagai insight untuk teman-teman investor. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya KEK itu banyak di sektor ya, tapi yang kita bahas ini khusus untuk di sektor kesehatan. Nah, di mana untuk KEK kesehatan ini memang salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di sektor kesehatan, menarik investasi juga, kemudian meningkatkan daya saing layanan kesehatan domestik maupun secara internasional atau medical tourism. Nah, kita ketahui kan banyak atau beberapa warga Indonesia sekarang cenderung lebih suka berobat ke Malaysia, ke Singapura, selain dari harganya yang ternyata nggak jauh beda, ternyata pelayanannya lebih baik. Nah, dengan adanya nanti KEK di sektor kesehatan ini, harapannya masyarakat Indonesia suka berobat ke luar negeri, bisa berobat dari dalam negeri saja. Nah, kalau kita lihat memang secara konsep, nanti ini mirip yang seperti terjadi di Cina, itu KEK kesehatannya merupakan zona ekonomi khusus yang difokuskan pada pengembangan industri dan layanan kesehatan, mulai dari layanan medis seperti rumah sakit, ada klinik, ada riset kesehatan, farmasi, teknologi medis, hingga wellness tourism nantinya. Nah, selain itu tujuannya untuk apa sih pengembangan di KEK kesehatan? Yuk kita cek di slide selanjutnya. Ya, kalau kita lihat tujuannya itu ada 4 poin ya. Yang pertama tentu saja untuk mengurangi ketergantungan seperti yang saya sebutkan tadi, mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia yang suka berobat ke luar negeri, terutama untuk pasien yang memang berobatnya ke Malaysia, ke Singapura, dan bahkan ke Thailand. Kemudian meningkatkan investasi swasta di bidang layanan dan juga infrastruktur kesehatan. Selain itu tentu saja mendorong pertumbuhan ekonomi lokal ya, dan juga nasional melalui pariwisata medis dan juga industri kesehatan. Kemudian penciptaan lapangan kerja pastinya untuk yang di bidang kesehatan dan juga pendukungnya seperti ada farmasi, hospitality, dan juga teknologi. Nah, ternyata KEK kesehatan pertama itu sudah dibangun di luar Jawa, itu tepatnya ada di Bali. Nah, lalu apa saja sih kalau kita lihat dari KEK yang sudah dibangun? Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk KEK kesehatan pertama kali sudah dibangun di Sanur, Bali. Kemudian diresmikan itu pada tahun 2023 sebagai KEK khusus layanan kesehatan dan juga pariwisata medis. Kemudian dikembangkan di atas lahan bekas dari Hotel Grand Ina Bali Beach seluas sekitar 40 hektar. Nah, investor utamanya tentu saja pastinya BUMN, kemudian ada Aviasi Pariwisata Indonesia, Injourney,
dan juga bersama beberapa mitra strategis. Nah, di KEK Sanur Bali memang terdapat fasilitas unggulan yang mungkin nanti akan ada di Bogor kalau misalkan jadi ya. Di sini pertama berupa rumah sakit bertaraf internasional hasil kerjasama dengan Mayo Clinic atau dari Amerika Serikat, kemudian pusat riset dan edukasi kedokteran, ada klinik estetika juga dan juga rehabilitasi juga bahkan ada, dan juga fasilitas penginapan dan juga wellness resortnya juga nanti akan diadakan. Nah, tentu saja memang menarik sekali ya kalau nanti sudah ada di wilayah Jabodetabek. Nah, kemudian proyeksi dari KEK Kesehatan ini apa saja sih? Apakah nantinya memang akan menguntungkan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa proyeksi dari KEK Kesehatan, yang pertama kita melihat dari banyak sisi ya. Untuk sisi medical tourism-nya, potensi pasarnya nanti bisa mencapai kurang lebih 100 triliun rupiah per tahun dari pasien Indonesia yang memang selama ini suka berobat di Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Kalau dari sisi riset dan juga bioteknologi, KEK dapat menjadi pusat inovasi dan juga pengembangan produk kesehatan nasional. Kemudian juga nanti akan bisa menjadi pusat pelatihan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dan ekspansinya nantinya mungkin ada di beberapa wilayah strategis seperti ada di Batam, Medan, dan juga Mandalika. Dan kalau nanti jadi ada di Jabodetabek, kemungkinan akan terjadi di Bogor. Nah, lalu daya tariknya apa sih? Kenapa KEK Kesehatan ini nantinya akan ditempatkan di wilayah Sentul, Bogor? Yuk kita cek poin-poin atau kelebihan apa saja yang memang berada di wilayah Bogor. Nah, jadi dengan rumor yang beredar bahwa Sentul City kemungkinan akan mendapatkan proyek dari KEK Kesehatan yang akan dibangun oleh Danantara. Yang pertama, kalau kita ketahui Sentul City ini merupakan kawasan yang sudah terpadu ya, huniannya sudah cukup ramai yang ada di wilayah Bogor. Dan ternyata Sentul City ini adalah menerapkan pembangunan kota hijau yang memang berkelanjutan dan juga inovatif. Selain itu, luas lahannya juga sangat luas, 3.100 hektar. Dan juga kalau kita lihat Sentul City ini memang dikenal dengan konsep Eco City yang memang belum pernah ada sebelumnya atau biasanya disebut dengan natural setting. Kemudian juga terdapat lebih dari 6.000 pohon dengan 49 jenis yang tersebar di luasan 27 hektar tanah. Dan juga Sentul City merupakan pelopor dalam mempromosikan kehidupan berkualitas. Terdapat korelasi positif antara pemanfaatan taman atau open space, kemudian juga dengan kesehatan yang memang baik secara fisik maupun mental. Dan ternyata Sentul satu-satunya kota di Indonesia memang memberikan akses nyata terutama untuk alam. Jadi kalau kita lihat selain open space, pembangunan kota hijau, memang ada beberapa yang kira-kira memang cukup menarik ya di Sentul City ini. Akhirnya kemungkinan atau akan terjadi nanti dibangun KEK Kesehatan di wilayah Bogor. Nah, mungkin dari kabar burung yang beredar ini, bagaimana sih dari progres pergerakan harga saham BKSL? Yuk kita cek di slide selanjutnya. Ya, kalau hingga perdagangan 29 Juli di mana harga saham BKSL sudah menyentuh level 105 bulan bahkan naik 15%. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari rumor yang beredar gitu ya, sejak awal tahun sebelumnya memang pergerakannya cenderung stagnan gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari awal tahun Januari hingga bulan Juli atau year to date itu kenaikannya sudah luar biasa, kurang lebih sekitar 87%. Bahkan 3 tahun terakhir sudah naik kurang lebih 177%. Kalau teman-teman perhatikan justru kinerja keuangannya dalam 3 tahun ini sebenarnya kurang baik. Tapi harga sahamnya bisa menembus atau mencapai level 177%. Mungkin kita bisa intip kinerja keuangan dari BKSL. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini saya sajikan kuartal 1 2025 dulu, ini khusus semua kuartal 1. Kalau kita perhatikan pada kuartal 1 2020 ketika COVID, wajar saja ya memang merugi karena COVID. Kemudian setelah masa COVID kuartal 1 2021 di sini sudah mulai laba 239 miliar. Kemudian rugi lagi di kuartal 1 2022, kemudian pada 2023 kembali rugi, kemudian di 2024 rugi lagi, ruginya cukup tinggi 110 miliar. Baru di kuartal 1 2025 mencetak laba di sini kalau kita lihat yang sudah diatribusikan sekitar 2 miliar rupiah. Memang di sini kalau kita perhatikan penurunan dari sisi kinerja memang karena pendapatannya juga secara total pendapatan turun ya kalau kita perhatikan. Nah, kalau misalkan dilihat secara anual, secara tahunan, memang pada 2020 masih rugi, kemudian 2021
berhasil cetak laba, tapi sayangnya pada tahun 2022 rugi lagi 163 miliar. Pada tahun 2023 laba sekitar 318 miliar. Di tahun 2024 sayangnya labanya turun menjadi 13 miliar saja. Dan kalau kita lihat di sini sudah ada sedikit perbaikan ya di kuartal 1. Semoga saja nanti dengan adanya proyek-proyek yang mungkin akan terjadi ini bisa menopang dari kinerja dari BKSL. Nah, lantas bagaimana nih dari sisi valuasi? Masih murah atau overvalue? Nah, secara rata-rata industri terutama di sektor properti dan juga real estate, price earning ratio-nya itu di 9,5. Sementara kalau kita lihat BKSL atau Sentul City di 21,7, sehingga memang secara rata-rata industrinya sudah mahal gitu ya. Kemudian tapi kalau kita lihat dari kompetitornya Metropolitan Kenjana 8,5 saja, Ciputra Development 1,5, Bumi Serpong Damai 1,4 masih murah. Tapi kalau kita sandingkan dengan Jaya Sukses Makmur Sentosa memang sudah sama-sama overvalue ya di 26,5, sama-sama 20-an, tapi rata-rata industrinya hanya 9,5 saja. Ya secara kinerja memang kurang baik, tapi ternyata harga saham bisa melesat ratusan persen karena sentuhan dari rumor kabar kerjasama proyek antara dengan Danantara. Sebenarnya ini bukan terjadi hanya di BKSL saja, beberapa saham lainnya seperti Antam, PGO, dan juga beberapa terkena sentuhan dari Danantara, akhirnya sahamnya juga melesat ratusan persen. Disclaimer on, jangan lupa untuk dianalisa ulang.